Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Allah wa nashkuruka ya dzal jalali wal ikram. Anta alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam hatta nastati'a an nataharraka min buyutina ila hadzal makan. Nashhadu annaka la ilaha illa anta wa nashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala habibikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwanul kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran 'aziza. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan membimbing kamu kepada jalan yang lurus, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dalam sejarah tercatat bahwa hari ini 561 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1453 Masehi, ribuan pasukan muslim yang dipimpin oleh Sultan Turki Utsmani yang ke-7 Muhammad Al-Fatih mencoba untuk mengepung benteng Konstantinopel, benteng yang telah berusia 1500 tahun, benteng yang begitu sangat kuat dan benteng yang begitu sangat fenomenal. Begitu kuatnya benteng ini, banyak bangsa-bangsa dan pasukan-pasukan yang tidak mampu menembusnya, dan bahkan beberapa kali pasukan Islam pun mencobanya, tapi mengalami kegagalan. Dan yang teristimewa adalah di dalam benteng ini ada seorang raja yang congkak, raja yang sombong, dan raja yang arogan. Dialah Konstantin ke-11. Raja inilah yang telah membelah kekuasaan Romawi menjadi dua bagian, Romawi Barat dengan ibu kota Roma dan ideologi Kristen Katolik, dan di bagian timur, Romawi Timur adalah dengan ideologi Kristen Ortodok dan ibu kota Konstantinopel. Sidang Jumat yang berbahagia, 2 tahun sebelum pengepungan atas benteng Konstantinopel, Sultan Murad mangkat, dan kemudian penggantinya adalah Sultan Muhammad Al-Fatih yang pada saat itu berusia 19 tahun. Suksesi kepemimpinan Turki Utsmani pada saat itu ditanggapi oleh Konstantin 11 dengan skeptis
bahwa sultan muda itu tidak akan memiliki kemampuan apa-apa. Sultan muda itu tidak memiliki kapabilitas dan juga tidak memiliki kemampuan untuk memimpin negerinya sendiri. Menurut anggapannya adalah alih-alih akan menguasai benteng Konstantinopel untuk mengurus rakyatnya sendiri, sultan muda ini tidak mampu. Namun hadirin yang berbahagia, prediksi dan apa yang disampaikan oleh Konstantin sebelah saat itu ternyata meleset. Sultan muda itu justru sesaat ia telah memegang tapuk kepemimpinan, ia langsung membuat gebrakan-gebrakan baru dengan membangun benteng-benteng yang kuat berhadapan langsung dengan benteng Konstantinopel. Bahkan raja ini membangun armada yang kuat, dan hebatnya lagi raja ini membentuk pasukan elit yang disebut dengan pasukan Janisari. Melihat apa yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ini, Konstantinopel 11 merasa hatinya gentar. Akhirnya dia meminta bantuan kepada sekutu-sekutunya. Bahkan dia kemudian meminta bantuan kepada Romawi Barat yang selama ini menjadi rivalnya. Namun setelah terjadi pertempuran, bala bantuan terutama dari Romawi Barat tidak kunjung datang. Dan seakan-akan Romawi Barat yang menjadi pesaingnya sampai saat itu membiarkan Romawi Timur hancur di bawah tangan kekuasaan umat Islam. Sidang Jumat yang berbahagia, pada tanggal 6 April tahun 1553, Muhammad Al-Fatih memulai melakukan penyerbuan ke benteng Konstantinopel. Namun Konstantin bukanlah raja yang bodoh. Negerinya yang dilindungi oleh Laut Marmara dan juga oleh Selat Golden Horn, ia mencoba menghalanginya agar pasukan dan kapal-kapal perang Turki Utsmani tidak mampu melewati. Akhirnya mereka memasang rantai-rantai yang besar. Namun hadirin yang berbahagia, Sultan Muhammad Al-Fatih meskipun usianya baru 19 tahun, tidak sebodoh yang dibayangkan oleh Konstantin. Ia dengan kecerdikannya memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk mengangkat perahu-perahunya, untuk mengangkat kapal-kapal perangnya ke darat dan menyeretnya kurang lebih 5 kilometer. Namun hebatnya lagi adalah dalam waktu 1 malam, hampir seluruh kekuatan kapal-kapalnya itu bisa diseret dan kemudian dilayarkan kembali ke laut itu, dan akhirnya penyerbuan pun dimulai. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya gaung penaklukan Konstantinopel telah bergema di kalangan umat Islam sejak Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya. An Abi Qubail qala, kunna inda Abdullah ibn Umar ibn al-As wa su'ila ayyul madinataini tuftahu awalan, al-Qastintaniyah aw Rumiyah. Fada'a Abdullah bisunduqihi qala fa akhraja minhu kitaban qala faqala Abdullah bainama nahnu hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naktub idh su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul madinataini tuftahu awalan, aqastintaniyah aw Rumiyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madinatu Hirakal tuftahu awalan, yakni Qastintaniyah. Dari Abu Qubail ia berkata, kami pernah berada di sisi Abdullah bin Amr bin Al-As. Ditanya, yang manakah di antara dua kota yang akan ditaklukkan lebih dahulu, Konstantinopel atau kota Roma? Kemudian Abdullah meminta peti kitabnya, dan Abu Qubail berkata, kemudian ia mengeluarkan sebuah kitab daripadanya. Lalu Abdullah berkata, ketika kami sedang menulis di sekeliling Rasulullah SAW, tiba-tiba salah seorang sahabat bertanya kepadanya, ya Rasulullah, yang manakah di antara dua kota yang akan ditaklukkan terlebih dahulu, Konstantinopel atau kota Roma? Kemudian Rasulullah menjawab, kota Heraklius akan ditaklukkan terlebih dahulu, yakni Konstantinopel. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ad-Darimi, Abu Abi Saibah dan Al-Hakim. Hadirin yang berbahagia,
Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Sidang Jumat yang berbahagia, menaklukkannya dimaksud Rasulullah tidak serta-merta dengan alasan ekspansi wilayah, tetapi ada beberapa rangkaian peristiwa yang menjadi landasannya. Pada tahun 627 Masehi, ketika Rasulullah SAW mengikat perjanjian Hudaybiyah dengan kaum musyrikin Mekah, Rasulullah SAW melayangkan surat dakwah kepada Kaisar Romawi, yaitu Heraklius atau yang biasa dikenal dengan Hercules. Rasulullah dalam suratnya menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah untuk Heraklius Kaisar Romawi yang agung. Salam bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Selain daripada itu, sesungguhnya aku mengajak engkau untuk memeluk Islam. Masuklah engkau ke agama Islam, niscaya engkau akan selamat, dan peluklah agama Islam, maka Allah akan memberikan pahala bagimu 2 kali. Dan jika engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa orang-orang Romawi. Di dalam suratnya Rasulullah SAW menukil sebuah ayat, surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, setelah menerima surat dari Rasulullah SAW, Heraklius, penguasa Romawi pada saat itu, mengatakan bahwa orang ini yang mengirim surat suatu saat akan menguasai tanah yang aku injak ini. Dan pada saat itu Heraklius sedang berziarah ke Yerusalem, dan ternyata memang benar, akhirnya Yerusalem pun dikuasai oleh umat Islam. 2 tahun kemudian, pada tahun 629 Masehi, terjadi perang Mut'ah yang dilatar belakangi oleh pembunuhan dai-dai muslim yang pada saat itu berdakwah, tetapi kemudian dibunuh oleh orang-orang Ghasasanah yang bagian daripada negara satelit negara Romawi itu. Dalam perang tersebut Romawi mengirimkan 200.000 pasukan, sementara umat Islam saat itu pasukannya dipimpin oleh Khalid bin Walid hanya 3.000 orang. Namun setelah terjadi pertempuran 7 hari 7 malam, nampaknya di antara dua pasukan itu terjadi keseimbangan, dan saat itulah Khalid bin Walid kemudian mundur, mengatur pasukannya untuk pulang kembali ke Madinah, dan itulah yang kemudian dipuji oleh Rasulullah SAW. 1 tahun kemudian, pada tahun 630 Masehi, terjadi perang Tabuk, di mana Rasulullah SAW mendengar bahwa ribuan pasukan Romawi akan menyerang Madinah. Maka Rasulullah pun menjawab dengan mengirimkan pasukan antara 30 sampai 50 ribu jumlahnya. Namun pada saat pasukan Rasulullah sampai ke Tabuk, ternyata pasukan Romawi telah pergi meninggalkan tempat itu. Hadirin yang berbahagia, setelah apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka para sahabat pun kemudian meneruskan bagaimana cara menaklukkan benteng Konstantinopel yang sangat kuat itu. Pada tahun 648 Masehi, ketika Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah, Utsman bin Affan membangun armada angkatan laut yang begitu sangat kuat dengan jumlah kapal perang 1.600 buah. Dan pada 2 tahun berikutnya, pada tahun 650, terjadi pertempuran antara pasukan Islam dan pasukan Romawi,
Dan pada saat itulah pasukan Islam memenangkan peperangan, dan diperkirakan 20.000 pasukan Romawi terbunuh pada saat itu. Hadirin yang berbahagia, namun upaya penaklukan Konstantinopel tidaklah selalu mulus. Sebagai buktinya adalah pada tahun 668, saat Muawiyah dengan kekuatan armadanya yang begitu luar biasa sampai ke benteng Konstantinopel, tapi karena salah perhitungan, akhirnya pada saat itu pasukan Islam dapat dikalahkan. Dan salah satu yang terbunuh adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rumahnya pertama kali dikunjungi oleh Rasulullah pada saat hijrah, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Ia gugur dan syahid, dan kemudian dikubur di balik dinding Konstantinopel yang kokoh itu. Hadirin yang berbahagia, melihat begitu sangat luar biasanya pertempuran antara pasukan Islam dengan pasukan Romawi, maka pada tahun 717 sampai dengan 719, pada saat Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang raja, kemudian menghentikan misinya untuk merebut benteng Konstantinopel. Namun pada akhirnya, setelah Konstantinopel dibombardir oleh pasukan Muhammad Al-Fatih dari tanggal 6 April sampai kemudian pada pagi hari subuh tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi, jatuhlah Konstantinopel ke tangan kaum muslimin. Saat itulah kemudian pakik takbir, tahmid dan tahlil menggema di mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, terrealisir sudah janji Rasulullah melalui perjalanan panjang perjuangan kaum muslimin selama 8 abad baru meraih mimpinya. Dan sepertinya saat ini kita sedang menanti dan terus bergerak untuk merealisasikan janji Rasulullah berikutnya, yaitu bagaimana menaklukkan kota Roma. Namun demikian, kita tidak akan berperang, kita tidak akan memanggul senjata, tetapi bagaimana agar benua Eropa kemudian menjadi benua yang di dalamnya banyak umat Islam. Sidang Jumat yang berbahagia, dari peristiwa apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih sebagai Sultan Turki Utsmani saat itu yang begitu sangat muda, akan memberikan motivasi kepada kita semua agar kita bersama-sama membakar semangat jihad, menyebarkan risalah Allah ke seluruh penjuru dunia dengan cara yang damai. Dan ini sudah terasa dengan munculnya ratusan bahkan mungkin ribuan masjid di negara-negara benua Amerika, benua Eropa, Australia, dan beberapa masjid mungkin juga jumlahnya ratusan di negara-negara komunis seperti di China. Kemudian kita juga mesti harus berjihad di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi agar umat Islam tidak tertinggal dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran secara kontekstual. Kita juga mesti harus berjihad bagaimana menangkal budaya-budaya negatif yang akan menghancurkan moralitas umat Islam, khususnya generasi muda, dengan menekankan keteladanan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita juga mesti harus berjuang dan berjihad bagaimana melawan kepentingan pragmatis yang diinginkan oleh sekelompok orang yang memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan individu, kepentingan kelompok, partai dan golongan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita berjihad agar umat Islam Indonesia mampu menjadi pemimpin bangsa dan umat di negerinya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, kekuatan umat Islam khususnya di negara kita, agar umat Islam menjadi umat yang sejahtera. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman,
Sukakah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Dan ada lagi karunia yang Allah akan berikan kepadamu dan kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikan berita gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Hamdan liman qala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwanul kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimus shalah.